Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meremehkan makan sahur. Memang makan sahur itu bukan wajib, bukan juga syarat sah, bukan juga rukun. Dia hanya masuk pada kategori sunnah. Tapi kata Nabi, tasakharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah karena makan sahur itu berkah. Meskipun satu gelas susu misalnya, segelas teh, kemudian minum ya misalnya satu biji kurma, itu cukup. Apalagi ya 3 potong ayam, 3 jalang kote, lumayan ya. Jangan remehkan makan sahur ya. Dan makan sahur yang benar tentu sekali jangan cepat, tapi disunnah diakhirkan. Sesudah makan sahur dipastikan tidak ada yang tidur anggota kita, tidak ada yang tidur. Membatasi waktu sahur dengan istilah imsak. Ini masih banyak sebagian kaum muslimin kalau dia bilang imsak mi, dengan istilah imsak ini bukan imsak dengan kategori azan. Sementara Quran wa kulu washrabu, makan dan minumlah, silakan makan dan minum. Kapan batasannya? Hatta yatabayyana lakumul khaytu minal aswadi minal haytil aswadi minal fajar. Makan dan minum sampai jelas benang warna hitam dengan warna putih, yakni di waktu fajar. Kapan itu fajar? Azan. Berarti azan itu membatasi. Selama ini ada istilah yang dibaca oleh protokol biasa, lain imsaknya, lain tongi subuhnya. Dengan jarak berapa menit? 10 menit. Hanya di Indonesia yang dikenal begitu ya, kawan. Hanya di Indonesia yang dikenal begitu. Maka karena itu kita kalau memang mau imsak, imsaknya azan. Nah, cuma ya paling bagus memang ya kalau bisa berhenti sekitar 10 menit terakhir itu makan dan minum. Tapi seandainya terlambat kebangun karena berbagai sebab, masih ada 10 menit, masih bisa setengah cangkir kopi ya, 3 bikan doang ya, 3 jalang kote, lumayan itu 10 menit masih bisa. Berikut, membiasakan tidur setelah makan sahur. Ini kesalahan. Ini musibah di tengah keluarga kita. Jika cepat makan baru pergi tidur, mengamalkan sunnah sahur tapi membuang perkara yang paling pokok dalam agama kita, yakni sholat, yakni sholat subuh. Mendingan bapak ibu sana dipilih tidak usah makan sahur daripada tidak sholat subuh, kalau itu menjadi pilihan. Tapi yang pilih tentu bukan sunnah. Kalau bisa bebaskan pak keluarga kita tidak ada tidur sesudah sahur. Menjadikan siang hari untuk waktu tidur dan bersantai. Ada di tengah kaum muslim ini seolah-olah Ramadan itu identik loyo, identik santai, identik itu lemas, identik malas. Sepertinya jam sekolah diliburkan, jam kerja diundur, jam bangun diundur, produktivitas berkurang dan sebagainya. Coba lihat ya ikhwah, Ramadannya para manusia-manusia mulia yang diisi dengan imannya. Bukankah Ramadan 17 puncaknya itu turunnya ya, bagaimana itu perang Badar 17 Ramadan, 300 para sahabat lebih 1000 kafir dikalahkan 1000 ini. Dengan apa? Kekuatan para sahabat 300. Tidak mungkin bisa mengalahkan kalau tidur-tiduran. Coba Fatul Makkah ya, 10.000 kaum muslimin jalan kaki dari Mekah ke Madinah, dari Madinah ke Mekah. 2.000 kaum kafir masuk Islam di Mekah. Itu bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Maka ini menunjukkan
bahwa Ramadan itu bukan waktu santai-santai sekalian. Justru hampir semua kemenangan perang-perang para sahabat, perang Nabi, itu kemenangannya bulan Ramadan. Jadi kurang benar kalau kita istilahkan waktu Ramadan ini seolah-olah alasan seperti di siang hari itu hotel, masjid-masjid itu berkelaparan orang tidur. Seolah-olah itu pembenaran karena dinina bobokkan oleh ustaz mengatakan an-naumu lis-shaim al-ibadah. Tidur bagi orang yang berpuasa itu ibadah. Maka sempurnalah kemalasan mereka. Padahal itu adalah hadis palsu. Iya, sering sekali. Maka orang itu sesudah sahur tidur, sudah subuh tidur, sudah duhur tidur, sudah maghrib tidur. Dia bilang tidur itu ibadah, ustaz. Ya, talafus niat. Sebenarnya sekalian ibadah ini, niat itu aslinya adalah an-niyatu ma fi qalbi. Apa yang ada di niat kita, di kalbi itu, di hati kita, bukan urusannya mulut. Kalian sekalian, ya, Nabi SAW cuma mengatakan innamal a'malu binniyat. Sungguh amalannya tergantung niat. Tapi tidak ada hadis Nabi innamal a'malu bil fa', bizikr, bil lisan. Laisa kadzalik. Bukan begitu. Tapi niat itu di mana? Di hati. Ini ijma' para ulama. Kecuali ada ulama mutaakhirin yang mengatakan untuk meneguhkan, dilisankan. Tapi ya sekalian, sepakat para empat imam mazhab tidak ada yang melafazkannya. Iya. Nah, berikut tidak mengontrol lisan pada saat puasa. Ada orang sering tidak makan, tidak minum, tetapi mulutnya tidak sanggup dia kurangi bicara. Tahan lagi mulutnya, tidak sanggup lagi matanya dia bicara, melihat. Tahan lagi matanya, tidak sanggup lagi menahan tangannya menulis di WA atau di mana, di Facebook. Puasakan apa yang tidak penting. Tetap bermaksiat walau di bulan Ramadan. Ini lebih bahaya lagi. Ramadan, tidak Ramadan, tetap jalan kemaksiatannya. Tetap dia hambur-hamburkan auratnya, tetap jalan membodoh-bodohi orang lain, timbangannya tetap dia rusak. Ya, bayangkan orang menjual, Pak. Ya, menjual tetap dia kurangi timbangan. Ayam dia suntik supaya besar kelihatan. Ya. Ikan sudah rusak, nah bilang anu baru. Bahkan nak kurangi cahayanya supaya orang beli, ternyata sampai di rumah. Ya. Saya pernah beli, Pak, itu kurang terangi. Saya kira daging sumisinya, ternyata saking kepala. Ya, saya juga kurang hati-hati. Tapi kalau memang begitu, Pak, kasih lihat memang. Jangan bodoh-bodohi, jangan menipu. Seperti menjual mangga kelihatan kuning-kuning, padahal mangga kaci. Sengaja disuntik, sengaja dikasih kuning-kuning. Yang begini, Pak, puasa tapi bermaksiat. Bagaimana itu? Ya? Dan cuma antum lihat, Pak, perhatikan sesudah ayat puasa 187 terakhir di bawahnya itu, wala ta'kulu amwalakum. Jangan kau makan hartamu dengan cara bil batil, dengan cara batil. Ya. Nah, berubah menjadi alim hanya pada bulan Ramadan. Ini hampir mirip tadi. Ya. Kalau bulan Ramadan, wih, mantap. Mantap. Baju koko baru, songkok baru, ya, sajadah baru. Pokoknya semua serba baru. Ya, hanya bulan Ramadan. Sayangnya itu berlaku Ramadan. Ya, kalau perlu nasi pamemi sajadahnya di masjid, saking maunya mau di depan, tapi orangnya selalu terlambat. Iya. Iya, nakapling tempat. Iya. Puasa hanya dengan target menahan lapar dan dahaga. Puasa seperti itu, Mas sekalian, hanya puasa paling rendah dan paling miskin. Puasa itu bukan kasih lapar-lapar, Ki. Bukan itu.
Tapi puasa adalah bagaimana kita menjaga semua manahallahu anhu, apa yang Allah larang atasnya. Ya, puasa ini mas sekalian adalah bukan cuma sekedar lapar dan haus. Karena man lam yada' qaula zur, siapa yang tidak meninggalkan perkataan yang haram dan perbuatan haram, falaisa lillahi hajatu ala ta'am min laisa ala ta'am. Sungguh Allah tidak membutuhkan makan dan tidak minumnya. Memang sebagian ulama menerima menghasankan itu hadis, ya, karena banyak syawahid-syawahidnya mengatakan bahwa man yasma' nida, siapa yang sudah mendengarkan azan, wa huwa akala wa yadihi ina, dan di tangannya itu ada wadah ta'am, makanan, maka fala yada illa yakdi hajatahu, maka jangan diletakkan wadahnya itu sebelum dia selesaikan hajatnya. Kalaupun hadis ini sahih ya sekalian, karena dua masalah di sini. Pertama sisi kesahihannya, yang kedua sisi makna. Kalaupun dia sahih, bukan bermakna bahwa apa yang ada di wadata, apalagi wadata itu piring besar. Nah sementara azan, kalau kita pahami zahirnya, kalau kau makan mendengar azan kau makan, jangan kau letakkan wadahmu sebelum kau selesaikan hajatmu. Jadi kalau piring besar, makan saja dulu. Nah, yang begini mas kalian terlalu berlebih-lebihan. Bisa bermakna di sini, kalau sementara makan, kalau kita katakan bahwa hadis ini terima sebagai hadis hasan, pas sementara kau makan paling tidak 1-2 suap makan, 1-2 suap makan, setelah itu simpan, jangan selesaikan, ya, jangan selesaikan. Atau paling tidak yang sudah terlanjur masuk di mulut, pas masuk Allahu Akbar ditelan, azan tidak ditelan, keras. Nah belum pakai minum, gimana itu Pak? Minum atau tidak? Insya Allah minum ini termasuk bagian, ya. Tapi jangan minum 1 botol, hanya sekedar melewatkan itu air, ya, karena memang kata nanti di tafsir dalam sisi lugah itu hatta sampai kamu mendengar azan, itu berarti hatta mendengar azan itu apakah begitu mendengar azan selesai atau sampai azannya selesai. Wah ini juga masalah itu Pak. Saya lihat di Mekah dan di Madinah, kalau pas orang azan itu Pak, banyak berlarian pergi minum air zam-zam. Saya itu kalau bisa Pak, paling bagus makan dan minumlah sebelum kita mendengarkan azan, itu lebih bagus. Kecuali darurat tadi, semoga Allah memaafkan kita jika terjadi hal itu. Tapi jangan disengajakan pergi makan dan minum untuk menunggu azan itu. Ya, 6.